Bukan berarti ini ngemis baik, bukan. Mengemis itu nggak boleh. Ayat al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada di bawah. Ngemis itu nggak bagus. Tapi daripada melakukan kemaksiatan, dia kelaparan nih, kelaparan. Karena kalau nggak kerja nggak makan. Tapi kalau kerjanya maksiat, ya nggak bisa. Gitu Mas. Nah, gue setelah kejadian itu kemudian apa yang terjadi dengan rumah tangga gue? Saya bawa kabur anak saya. Saya udah nggak kuat ngadepin perlakuan suami saya. Akhirnya saya bawa kabur anak saya tiga-tiganya. Jauh dari suami saya. Dibawa kemana? Tapi bawa pergi ngontrak lah jauh. Walaupun itu kontrakannya nggak layak untuk anak-anak saya. Saya berusaha buat anak saya. Ya, alhamdulillah ya. Artinya ada upaya. Dia tuh pengen selamat. Minimal dari satu ini dia dulu ini selamat. Ini udah upaya luar biasa. Mungkin upaya inilah yang dicatat oleh Allah. Insya Allah, amin. Karena apa? Pengen jauh dari kemungkaran. Walaupun nggak bisa kan bertahap. Ya kan? Dia pindah dulu deh walaupun ngontrak. Ya kan? Ini upaya yang Masya Allah. Mungkin karena ada upaya ini Allah mulai ngasih petunjuk. Sudah mulai gelisah. Ini nggak bener loh. Ini nggak nyaman loh. Ini nggak halal loh. Ini nggak baik. Ini ada nih. Kan kita pernah sering mendengarkan ada sebuah hadis. Ada orang karena sudah melakukan kemungkaran. Membunuh 99 orang. Hanya karena pengen bertobat. Dia datengin orang minta petunjuk. Petunjuk nih, bagaimana saya sudah melakukan kemungkaran kayak begini. Kata orang itu, wah kamu susah diampunin. Dibunuh sekaligus. Pas genap 100 nih. Agak menemukan dia nemu sampai akhirnya dia berjalan. Belum sampai tujuannya mencari tempat taubat. Di tengah jalan ini sudah dicabut nyawanya oleh Allah. Oleh malaikat berebut. Malaikat azab sama malaikat rahmat. Akhirnya apa kata Allah, ini masuk, kata malaikat yang satu, ini masuk neraka karena banyak dosanya, belum sempat beramal, belum sempat sholat, belum sempat ibadah. Kata, enggak, dia sudah niat tobat. Niat tobatnya itu yang nasuha, menghapus seluruh dosanya. Makanya akan masuknya malaikat rahmat. Karena tobatnya. Ya ini bagus nih, gue sudah mulai kontrak, susah punya. Tetapi ini upaya yang luar biasa. Insya Allah akan dapat petunjuk dari Allah. Kemudian gue nggak ada kontak sama sekali sama suami setelah pergi dari rumah. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Saya berusaha sendiri sampai akhirnya saya ketemu laki-laki yang mau tanggung jawab sama anak saya. Saya menikah. Menikah lagi tanpa bilang sama orang tua saya, sama suami saya. Berarti tapi nggak ada kejelasan hukum nih, sudah bercerai sama suami yang pertama? Belum bercerai. Belum bercerai? Belum bercerai. Ya ini Ustaz ini gimana nih Pak Ustaz? Ini Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau ada begini hentikan. Orang menikah itu statusnya harus jelas. Tidak boleh istri orang. Haram. Bagaimana belum bercerai sudah menikah lagi? Kemarahan, emosi. Kita nggak boleh kita lakukan untuk kemaksiatan berikutnya. Status kita ini belum jelas. Seorang istri, kejelasan ini harus dibuktikan dengan surat. Kalau dulu menikahnya resmi dengan di KUA, ada bukunya, harus diputus dulu oleh KUA. Resmi pengadilan bahwa dia statusnya janda, nggak punya suami. Kan begitu. Nah ini kalau menikah lagi hukumnya rusak. Begitu. Ini pelajaran kita pemirsa. Ayo kalau ada tetangga kita, ada tetangga atau saudara atau yang sekitar kita ada begitu, kita ingetin deh, kita jangan dulu, di stop dulu, diselesaikan dulu statusnya. Seperti itu. Jangan sampai ada kemungkaran berikutnya nih. Nah status sama suami yang kedua masih nih? Masih. Tapi jarang pulang juga sekarang dia. Oke gini, kalau menurut saya sih yang Pak Ustadz tadi bilang sih sebaiknya diselesaikan dulu dengan suami yang pertama ya Pak Ustadz. Ya. Ini dosa nggak sih Pak Ustadz ya? Menikah lagi sudah pasti dosa ya Ustadz? Dosa ini zina lah. Nah itu kalau menurut saya sih kalau mau mencari keberkahan hidup coba diselesaikan dulu dengan suami yang pertama. Layan ya, selesaikan dulu pernikahan baru bisa hidup dengan suami yang kedua ini.
ya itu sih solusi biar lebih berkala dalam menjalani Ini rumah Bu tangga. nanti mulai detik inilah sudah hentikan semuanya dulu. Dari suami yang kedua berhenti, sudah berhenti. Karena nggak jelas ini. Apalagi mohon maaf, menikahnya siapa yang mengangkat nikahi? Ustadz deket kontrakan itu. Jadi teman saya, udahlah daripada lu nggak satu atap nggak ada pernikahan, ke Ustadz aja bilang. Nanti Ya saya sudah antar. lah, Mama udah masalah. Kalau udah lewat udah ada, dianggap sudah nggak ada. Karena ini nggak jelas. Bagaimana mungkin statusnya masih, mungkin kan sudah lama nih. Suami pertama nggak pernah tanggung jawab, nggak ada kabar, hilang lah gitu. Dan nanti kalau misalnya dia datang lagi, kan lebih parah lagi nih. Kan begitu Bu. Nah nanti sudah sekarang satu-satu dulu dengan suami dengan yang kedua ini dihentikan dulu. Bilang ayo kita baik-baik. Sekarang jangan di tempat saya dulu deh. Nah nanti gimana? Kalau mau balik udah deh dengan yang kedua, yang pertama diselesaikan dulu. Kita cerai, entahlah dengan pengadilan. Sekarang nggak susah kok, gampang, dipermudah, nggak begitu sulit. Kayak butuh tenaga aja ke sana. Nanti kalau sudah ke sana diselesaikan, nah bolehlah diakatin lagi dengan yang kedua. Itu lebih baik, solusinya lebih baik. Tapi suami saya pernah bilang, 10 kali pun kamu nikah, saya nggak bakal nyerahin kamu. Bu, yang nyeraikan nanti itu bukan suami, tetapi di pengadilan. Ibu ada buku nikahnya kan? Ada. Ya, diajukan saja. Ini untuk menyelesaikan hukum dulu. Ya, tenang. Satu-satu deh. Satu-satu ini bagian dari pertaubatan. Suami apapun nggak mau menceraikan karena dia tidak punya tanggung jawab kan? Nggak ngasih nafkah, nggak ngasih ini, nggak ngasih ini, dibukti di pengadilan. Ibu cerita. Nanti anak-anaknya bisa cerita. Yang lain tetangga bisa. Begitu. Nanti ada selesai Bu insya Allah. Nanti baru dimulai dari awal. Anggap ini memulai dari lembaran baru ya Bu ya. Insya Allah lah baik. Insya Allah baik. Dengan modal ini awal pertobatan. Ibu sudah baik pindah, kemudian membangun kehidupan yang baru. Ini sebuah kebaikan. Tapi ini jangan mundur. Jangan mundur Bu En. Harus maju terus, tapi dirubah nih. Dan mumpung sekarang tahu, selesaikan dulu satu, nanti dua, ketiga, dan seterusnya. Insya Allah akan baik. Bu En niat mau taubat kan? Ya Pak. Kalau menurut saya nggak ada salahnya apa yang Pak Ustadz sampaikan harus dijalankan sih. Memang satu demi satu harus diselesaikan. Bismillah, Bu En bisa berubah, bisa taubat, bisa tahu semua kesalahan, udah ngerti salahnya apa, jangan diulangin lagi. Nah, Pak Ustadz doa apa yang bisa Bu En panjatkan nih biar tetap istiqomah nih? Pertama, sebelum doa ini pelajaran terakhir para pemirsa, ada sebuah hadis begini. Man asobaha bihul qadira bisyai'an. Barang siapa terjerumus kepada kehinaan. Seperti Ibu En. Anggap dia terjerumus. Ini kata Rasulullah. Falyastatir bisitrillah. Hendaklah dia itu tutup bisitrillah dengan mohon ampun, dengan satirnya Allah. Artinya apa? Pertama ke Bu En, sudah cukup di sini deh ceritanya. Nggak usah lagi cerita siapapun. Nggak usah. Siapa aja, suami, baru, anak, orang tua, teman, karib, kerabat. Nggak perlu diceritakan apa yang pernah terjadi pada diri kita. Nanti Allah ampuni. Man satara uyuba akhihi satarallahu uyubahu yaumil qiyamah. Orang yang menutup aib saudaranya akan ditutup oleh Allah. Ini yang bagian dari pertaubatan di situ. Dia menyesal, kemudian meninggalkan, nyesel sudah ditinggalkan, mulai pelan. Langkah kedua, kemudian langkah ketiga mengganti amal soleh. Ya amal soleh ini Mas Farid tadi dibilang Ibu En sudah mulai yuk latihan Ibu belajar deh. Nanti saya itu sholat sambil menunggu itu baca istighfar. Ya Bu En, jadi selama sambil jalan deh, di kereta, di bis, di rumah, dimanapun istighfar, astagfirullah. Itu bisa kan? Iya Pak. Nanti latihan sholat ya. Ya, insya Allah kita doakan. Istighfar minimal ibu hitungin deh, minimal 100 kali dalam sehari. Kalau bisa nggak usah dihitung, minimal
Jangan ikut 1, 2, 3 kali enggak. Nanti habis wudhu, latihan sholat. Sholatnya 5 kali, habis sholat baca istighfar, ampun. Yang kedua masih ada orang tua. Masih 1, ibu. Saya kira itu nggak tahu kan? Ibu tahu. Ibu sering bilang, udah berhenti. Tapi saya tetap buat Sudah, anak-anak ibu saya. sudah begitu. Nanti cinta ibu. Mulai saat ini saya berhenti, Bu. Ibu mengaku enggak, saya yakin kepada Allah. Yakin akan ada petunjuk. Berhenti dari semua itu. Suaminya dari mabuk-mabukan, dari perzinahan, berhenti. Mohon doanya, Bu. Saya minta sekarang berhenti, Bu. Stop dari hari ini. Nanti pulang dari sini langsung ke ibu. Ngomong. Ya Bu En ya, kita doakan. Jadi baca istighfar yang banyak. Tadi yang kedua itu, siapa tahu dengan ibu ini nanti mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Pak atas semua nasihatnya. Ibu En, terima kasih sudah berbagi cerita dengan kita. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat pemirsa di rumah. Dan yang paling penting setelah dari sini ada perubahan dari Ibu En, itu yang paling penting.